perhatian dengan masjid. Dan Nabi kemudian mendoakan dia. Dan Nabi meneruskan sabdanya, "Amallah, lau kana li ibnah la ankahtuha." Jika aku masih ada perempuan, la ankahtuha. Ini saya benar-benar aku nikahkan kamu dengannya. Saya Nabi nggak punya perempuan, nggak punya anak perempuan lagi, putrinya sudah pada kawin, sudah pada menikah. Lalu ada orang laki mendengar, ya dia punya anak perempuan yang belum kawin, langsung permisi kepada Rasul, ya Rasulullah, ana uzawijuhu ibnati. Ya Rasulullah, kalau begitu saya kawinkan dengan anak perempuanku. Ya, fazawwajahu iyyaha. Kemudian Nabi SAW menikahkan Abi Ruqayyah tadi, Tamim bin Aus ad-Dari, dengan putrinya orang itu. Beliau ini, Tamim ad-Dari ini adalah orang Nasrani awalnya sebelum masuk Islam. Dia masuk Islam. Jadi kisahnya, Nabi SAW berbicara tentang Tamim ad-Dari di atas mimbar. Kisah tentang Al-Jassasah wad Dajjal. Al-Jassasah itu makhluk, bukan manusia, makhluk yang berbulu. Gak tahu yang di depan mana, belakang mana, saking banyaknya bulu. Mau bilang King Kong ya bukan, Selasen bukan manusia berbulu. Ditanyai ini jasa sahabat Dajjal, dan Nabi SAW menceritakan kisah. Alhasil Nabi SAW itu mengumpulkan orang. Ketika mereka pada kumpul, Nabi SAW sholat. Selesai sholat duduk di atas mimbar, dan tiba-tiba Nabi SAW itu tertawa, ya, karena kisahnya Dajjal ini dibuktikan oleh seorang, yaitu Tamim ad-Dari. Nah, ya, hak, ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Nabi kalau ada Dajjal, tapi belum dibuktikan Nabi. Lalu dibuktikan ada seorang datang kepada Nabi, masuk Islam itu. Tamim ad-Dari, dan mengkisahkan suatu kisah perjumpaannya dia dengan makhluknya yang namanya Al-Jassasah dan Ad-Dajjal. Sehingga Nabi SAW menjadikan Nabi SAW itu tertawa. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat, tahu gak kalian kenapa aku kumpulkan kalian? Maka para sahabat mengatakan, Allah Rasul alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallah ma jama'tukum li raghabatin wala li rahbatin. Aku kumpulkan kalian ini bukan karena suatu yang untuk himbauan atau suatu yang mengingatkan suatu, tidak, ya, bukan untuk menghimbau melakukan sesuatu atau memberikan larangan, ancaman sesuatu, tidak. Akan tapi aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, dia itu dulunya sebelumnya adalah seorang Nasara. Kemudian ini Tamim ad-Dari ini datang kepada Nabi dan mau baiat dan masuk Islam. Baiat itu, tahu baiat? Bukan thariqah sih. Baiat sahabat itu baiat siap mati bersama Nabi. Baiat mau thariqah, kalau bisa seluruhnya, bukan hanya ikatan mursyid sama murid, tapi murid itu betul-betul sudah siap segalanya, bersama syekh mursyid.
ketika sudah baiat dan masuk Islam, haddatsani haditsan, itu Tamim Ad-Dari menceritakan suatu hadis, dan subhanallah kisahnya itu pas dengan apa yang akan saya kisahkan kepada kalian. Memang di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala yang merekayasa, diatur, subhanallah. Makanya kita ini hendaknya ta'alluq hatinya kita dikir sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, baca sholawat, hadirkan sama ulama. Subhanallah, kita akan dapat ilham, akan ada suatu pembahasan yang akan menyelesaikan suatu permasalahan di zamannya. Kalau tidak kita terhijab, nggak ngerti ini, menyelesaikan masalahnya nggak ngerti kita. Baca Quran, subhanallah, itu Quran itu yang kita baca subhanallah pas mengarah kepada problem-problem yang kita hadapi buat diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, semuanya, bahkan dunia. Ini Quran dari Allah soalnya. Ya kita ini terhijab oleh kebodohan. Atau sudah dapat ilmu, ada ilmu terhijab oleh kepentingan, keinginan. Selama masih mengedepankan keinginan, maka kita terhijab. Ilmu yang kita dapatkan hilang. Bahkan lautan ilmu bisa rusak dengan setetes nafsu. Padahal ada ilmu, kok kayak nggak ada ilmunya. Itulah. Oke, kalau kita perhatikan ulama-ulama zaman ketika berbicara sama itu, padahal barat timur ya, kadang nggak ketemu. Apalagi sekarang udah canggih, ulama sana ini sudah silaturahim telepon. Karena ulama warathul anbiya, dan ulama-ulama ini kemudian walaupun nggak turun wahyu, turun mimpi. Sekian daripada wahyu, seperberapa daripada wahyu, mimpi itu. Sehingga pantas kalau mereka itu dapat ilham dari ilmu, tapi yang mereka dapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, itu seperti itu betul. Kita beri Allah menauzuka min ilmin la yanfa. Kan enggak ada gunanya. Persoalan tambah. Seakan-akan kita menganggap Al-Qur'an itu enggak bisa memberikan solusi. Bukan Quran yang bersolusi, tapi kitanya terhijab oleh kebodohan. Atau yang sudah mempelajari itu terhijab oleh kepentingan. Quran, hadis, lam tadillu ba'dahuma, katanya. Taraktu fikum syai'ani, ya saya tinggalkan dua hal. Kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, wa fi riwayah kitabullah wa itrati ahli bait, cucu-cucuku ahli baitku. Maka Nabi SAW sampai senyum gitu. Tamim Ad-Dari datang, ya, subhanallah, menceritakan apa yang akan saya ceritakan pada kalian itu tentang Masih Dajjal tadi. Dia kata sabda Nabi SAW menceritakan kepadaku, Tamim Ad-Dari ini naik kapal bersama 30 ya orang, daerah Lakham Wajidan, ya daerah Kobila Laham atau Kobila Wajidan, itu 30 orang. Di tengah perjalanan di laut, dia terombang-ambing oleh ombak selama sebulan. Dulu kan gak ada mesin, kalau sudah ada ombak terombang-ambing hancur. Barat ke timur nggak karuan. Selama sebulan, sampai terdampar di suatu pulau, kemudian menepi, ya, sampai sekiranya terbenamnya matahari, ya, kemudian tetap di situ.
di satu tempat itu. Masuk ke pulau itu, lalu ditemui oleh makhluk besar dan banyak bulunya. Saking banyak bulunya, tidak bisa diketahui mana yang belakang dan mana yang di depan. Saking banyak bulunya. Kemudian mereka, Tamim Ad-Dari bersama rombongan menanyakan, kamu siapa? Dijawab, saya Al-Jassasa. Saya Jassasa, dinamakan Jassasa karena memantau kabar, ya.